dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Jaka Tunggara di channel Jaka Tunggara. Pada kesempatan video kali ini saya ditemani oleh dua narasumber, Bapak Ade Asari dan Ki Strum. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan bertanya kepada dua narasumber ini tentang penglaris atau jimat, penglaris dan jimat itu. Sebelum ke pertanyaan atau pembahasan, buat yang baru bergabung, selamat bergabung. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share. Dan semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Amin. Kita langsung saja ke pertanyaan. Menurut Pak Ade, bagaimana kalau usaha kita pengen laris? Nah, kan kebanyakan itu kan suka ada nih orang yang bertanya ke dukun atau paranormal atau ke ustadz kiai yang ahli hikmah gitu kan. Ya. Nah, menurut Pak Ade itu bagaimana gitu? Apakah kita ini harus melakukan seperti itu atau bagaimana nih biar usaha kita rame? Misalkan nih kayak saya nih pangkas nih biar usaha pangkasnya itu banyak tamunya gitu. Nah, tips-tipsnya itu bagaimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tip usaha supaya rame, yang pertama kita harus menyukai dulu apa yang itu dipakai usaha kita, umpamanya jadi pangkas, harus menyenangi itu pekerjaan itu, umpama iya ya gitu aja. Terus ada lagi? Begitu aja dulu. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, sekarang nih sama Ki Setrum nih. Bagaimana nih supaya misalkan nih kita punya usaha, supaya usaha kita ini rame gitu atau berkembang gitu. Bagaimana nih tips-tipsnya gitu? Apakah kita harus pergi ke dukun, ke paranormal, atau ke orang pintar, atau ke Ustadz Kiai Al-Hikmah, atau gimana nih? Ya, kalau menurut saya itu kalau misalkan usaha pengen rame gitu ya, pengen lancar gitu ya, pengen banyak tamu ya, kita harus intinya ya kalau bekerja kan harus baik gitu. Ya. Terus misalkan kalau pengen rame ini orang-orang kan belum tahu. Ya. Ya itu kan harus misalkan kayak apa? Plang-plang gitu, jadi kayak banner gitu kan harus bagus itu. Jadi biar orang-orang pada tahu gitu. Kalau misalkan ke dukun yang kayak tadi paranormal kan gitu ya. Jadi itu sesuai keyakinan gitu. Oh, itu mah tergantung. Jadi tergantung keyakinan masing-masing gitu. Kalau misalkan kita nih yakin ngewirid misalkan ya buat usaha misalkan penglaris, ya pasti itu dapat gitu, pasti rame. Tapi ada juga gitu kan orang itu udah nanya gitu kan ke katakanlah orang pintar, entah itu dari kalangan dukun atau ke ustadz atau kiai gitu paranormal kan. Gitu ya. Tapi tetap aja dia ini usahanya kagak ada kemajuan gitu. Jadi si tamunya gitu ya. Si tamunya itu tetap aja segitu-gitu aja. Nah, itu gimana? Apakah dia itu nggak yakin atau gimana itu? Ya, atau wiridnya kurang banyak mungkin? Kalau menurut saya sih itu jadi gimana ya? Jadi nggak sekarang ini, jadi nggak 100% sama wirid gitu. Jadi tetap harus ada secara pekerjaannya juga gitu, harus bagus. Jadi nggak secara batinnya gitu kan. Oh, berarti nggak 100% bahwa wirid itu atau gitu. Kita kadang kan dikasih jimat atau wirid. Gitu. Nah, berarti itu tidak menjamin 100% bahwa itu bisa meramaikan. Bisa meramaikan, gitu. Iya bisa gitu enggak. Oh, berarti tetap
tetap yang harus nyata mah harus secara secara fakta atau fakta realita gitu, gitu iya. kan. Pekerjaan kita gitu Heeh. harus bagus lah gitu intinya. Berarti tidak itu bisa jadi pengaruh, Nah, bisa bisa jadi jadi pengaruh, tidak. bisa jadi tidak, tergantung pekerjaan kita gitu. Pekerjaan kita, keyakinan pengaruh nggak? Ya pengaruh juga gitu. Pengaruh juga. Cuman kalau misalkan kurang yakin ya pasti nggak bakal berkembang Oh, gitu. berarti intinya pertama keyakinan dulu Nah, mungkin ya. keyakinan gitu. Kedua dari yang Dari nyata dari nah pekerjaan-pekerjaan gitu. kita. Nah, di samping itu mungkin katakanlah tadi wirid yang kita Nah, bertanya wirid. ke ustadz atau kiai atau dikasih jimat Iya. kayak apa segala macam. Jadi seiringnya gitu kan. Gitu kalau menurut saya. Ada lagi nggak tambahan? Udah sih segitu aja. Udah. Ini perkara jimat-jimat nih gimana nih menurut Pak Ade? Berpengaruh nggak nih gitu ke dampak ke usaha kita? Mungkin Pak Ade punya pengalaman pribadi atau pengalaman saudaranya gitu yang menggunakan jimat misalkan ya atau wirid. Nah, terus kemudian usahanya mereka ini semenjak dia misalkan nanya ke orang pintar itu melejit gitu usahanya. Ada nggak yang hal seperti itu? Kalau usahanya langsung melejit belum tentu. Iya. Cuma kalau efeknya lain-lain gitu ya, upam pakai gitu teh, ada bisa efeknya usahanya melejit, Ya. bisa ririwit karena Mencer. keluarga gitu. Jadi sakit-sakitan masalah, gitu. iya jadi masalah. Jadi pokoknya tadi harus menyukai pekerjaan itu gitu. Kalau menyukai pekerjaan itu, kita itu bisa berkembang karena mengerjakannya itu tanpa beban gitu ya. Ya. Jadi kerja dari pagi sampai sore juga anteng, bisa mikir supaya kerjanya bagus. Kalau kerjanya bagus bisa diterima dengan pelanggan juga dengan bagus gitu ya. Nah, itu juga si pelanggan yang tadi juga udah bakal informasikan ke temennya, oh ada yang bagus di situ gitu. Kira-kira begitu aja. Berarti cukup ya segitu. Pokoknya mengembangkan apa yang disukai oleh Pekerjaan kita. yang disukai pekerjaan kita. Terus ada lagi nih kalau secara syariat Islam. Nah, kita ini menggunakan kayak apa jampe-jampe atau mantra-mantra, kita misalkan bertanya ke dukun kayak atau ke ahli hikmah. Nah, itu kira-kira diperbolehkan atau tidak? Semuanya juga boleh. Boleh. Cuma efek dan sebab dan akibatnya tanggung sendiri aja gitu kalau tidak paham gitu. Berarti ada risiko-risiko yang ada yang harus diterima. Tidak kita ketahui gitu. Iya itu. Oh, begitu. Tapi tidak ada misalkan tidak ada secara penyimpangan nggak? Misalkan nih. Kalau menurut syariat enggak. Iya. Bahkan dibolehkan gitu. Iya, harus ke ustaz. Kalau nggak ada itu ustaz sepi itu nggak ada yang coba. Kenapa ke ustaz harus kalau ke dukun boleh nggak? Ke dukun juga boleh saja. Oh, berarti seimbang ya. Seimbang. Berarti buat yang mau yang merasa nggak pede nih, berarti boleh kita bertanya ke Ustadz Kiai Al Hikmah ataupun ke katakanlah dukun gitu ya. Jadi seimbang gitu kan. Iya, berarti boleh ke sono, boleh kemari. Ada yang mau ditambahkan lagi nggak? Risiko tanggung sendiri. Gimana tadi pertanyaannya? Ya tentang usaha rame gitu kan, biar usaha kita rame. Barangkali ada yang mau ditambahkan. Ya paling ya kayak tadi, jadi sesuai keyakinan. Misalkan nih kalau bertanya misalkan ke ustadz gitu ya, kalau misalkan orang-orang beriman gitu kan pasti minta doanya kan itu sama ustadz gitu ya, sama kiai. Itu kan kembali lagi ke kitanya gitu. Jadi meskipun kita udah misal minta doa ke situ ke sini, tapi pekerjaan kita tetap misalkan nggak berkembang, ya itu berarti ada kesalahan gitu dari usahanya, dari kita sendiri, dari ya, kita si sendiri itu. gitu. Iya, barangkali kan tempatnya kurang strategis kan gitu, orang-orang gak pada tahu gitu kalau menurut saya. Nah sekarang bagaimana menurut Kang Jaka gitu tentang usaha supaya
melejit gitu kan, lancar gitu tanggapannya. Jadi saya ini mengambil kesimpulan gitu kan, Iya. intinya mengambil kesimpulan dari Pak Ade dan Kisetrum. Iya. Jadi intinya, dan ini mungkin dari pandangan saya sendiri Iya. gitu. Kalau kita buka usaha, biar usahanya itu cepat berkembang gitu kan, ada peningkatan gitu. Jadi dari sepi menjadi rame. Pertama kan tempatnya dulu, tempat usahanya. Iya. Kayak tadi kan harus strategis. Nah, terus dari pekerjaan kita nih, kalau misalkan sifatnya jasa, kayak Iya. saya nih tukang cukur, Iya. berarti pekerjaan kita harus rapi. Jadi harus memuaskan tamu gitu. Sesuai permintaan tamu nih, kayak Iya. Pak Ade kan ngejahit. Nah, Berarti jahitannya ini harus rapi. Iya. Harus pas gitu, cocok sama keinginan yang menjahit gitu. Konsumen. Nah, iya. Abi kedua, pernah cukur ya, cerita saya ya silakan. pas apa namanya, pas minta bang begini, diam aja kan. Iya. Sampai sekarang saya kapok tuh. Jadi yang itu yang ramah aja yang dibikin langganan gitu. Nah, seperti itu. Terus Yang tahu kan lebih tukang cukur kata Iya. dia. di samping itu juga terus ada pelayanan kita dari kualitas lah gitu kan. Pelayanan kita gitu, di samping nyukurnya harus bagus, harus kepake sama yang dicukur, sama tamu kan, kayak ngejahit sama kepake. Terus di situ dari pelayanan juga kan kita harus ramah gitu. Intinya harus bagus, harus Nah, baik gitu ya. Terus di samping itu juga fasilitas tempat. Nah, jadi tempat usaha kita ini harus membuat nyaman para pelanggan, iya, para konsumen gitu. Nah, terus di samping itu juga kan sekarang zaman medsos. Iya. Bisa kita ini mengiklankan usaha kita lewat medsos, entah itu lewat Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan lain-lain gitu. Iya. Itu kan seperti itu kalau menurut saya yang real gitu kan. Jadi tidak perlu kita kita bertanya-tanya. Kalau menurut saya itu yang real, itu yang nyata. Itu kalau pengen seperti nyata. Tapi andaikan kita tidak pede, misalkan memang keyakinan kita ke situ, silahkan. Itu, tapi syaratnya kita ini harus benar-benar yakin, percaya. Iya. Terus jangan kita ini bercabang. Gitu. Kalau kita bertanya ke satu orang, harus ke situ terus. Gitu. Jadi keyakinannya tetap dijaga gitu. Kalau kita nyari lagi, nah itu nggak akan. Intinya, kalau misalkan kita sudah bertanya ke orang pintar, bahkan di papai gitu kan, Iya. dicari lagi, tapi tidak ada kemajuan, mungkin di situ kita harus introspeksi diri. Nah, mungkin kesalahannya di mana, kekurangannya di mana gitu. Karena tadi kan, biarpun kita nanya ke orang pintar kan, dikasih wirid atau jimat atau mantra, kalau kitanya yang tadi secara nyatanya pelayanannya kan, kualitas kita, fasilitasnya itu nggak sesuai, maka di situ tidak akan berpengaruh. Itu saja kalau dari saya mah. Ada lagi yang mau ditanyakan atau yang mau ditambahkan? Nah, itu kalau misalkan tadi kan bertanya sama satu orang. Misalkan bertanya lagi nih, misalkan saya nih mau buka usaha. Misalkan mau nanya nih sama orang pintar, cuman nggak ada perkembangan gitu, tetap aja misalkan usahanya tetap sepi lah gitu. Nah, terus misalkan saya dikasih tahu sama saudara, teman-teman gitu ya. Nih misalkan ada orang pintar, misalkan ininya apa, doanya manjur gitu ya. Manjur terus? Ya, terus bagaimana kalau misalkan benar-benar itu usahanya langsung ramai gitu? Apakah meyakinkan kan itu, apakah gimana? Ya itu mah kan kembali lagi, kalau misalkan memang rame, ya bisa jadi kalau tempatnya nggak pindah, nah berarti dari orang tersebut itu yang kita tanya tadi membawa pengaruh terhadap kita. Gitu. Cuman di situ kan apakah kita itu ramenya terus
manjang. Kadang kan ada juga yang cuman seminggu, 2 minggu, kadang Iya. sebulan, nah kesananya ces lagi gitu, biasa lagi, kayak gitu. Yang intinya kan kita ini harus benar-benar percaya dan yakin dulu sama orang yang kita ingin tanya, misalkan ke paranormal lah gitu, entah itu Iya, dukun atau para ustadz gitu kan yang ahli hikmah. Gitu intinya kita harus percaya, bukannya kita percaya melebihi Tuhan. Ini kan jalan syariat. nah jalan syariat gitu. Jadi jalan syariat itu kita ini ikhtiarkan melalui doa-doa. Katakanlah ketika doa kita tidak dijabah, mungkin ada orang yang doanya suka dijabah, Nah misalkan itu kan ya. orang-orang, katakanlah orang soleh, orang arif kan gitu, yang ilmunya udah sampai mungkin marifat lah, atau mungkin Nah dia iya. ini ahli apa tirakat gitu. Nah seperti itu, Oh kayak seperti itu gitu. ya. Itu sebagai jalan syariat gitu. Ibaratnya doa lah, ketika doa kita mungkin nggak dijabah, mungkin melalui orang lain, nah bisa gitu. Oh bisa jadi. Seperti itu. Ada lagi? Udah segitu aja. Cukup. Cukup. Oke, di perjumpaan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat yang nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.